Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Pek Zwolle bikin kejutan. Eliano Reijnders tak lagi jadi bek kanan. Kini diplot jadi motor lini tengah di musim baru Eredivisie. Pascal Struijk resmi putuskan masa depannya. Bek keturunan Indonesia ini tetap bertahan di Leeds United, meski sempat diisukan dijual demi aturan PSR. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Musim baru menghadirkan tantangan baru bagi Eliano Reijnders. PEC Zwolle resmi mengumumkan bahwa pemain berdarah Indonesia ini tidak lagi diproyeksikan sebagai bek kanan, posisi yang ia jalani musim lalu. Sebaliknya, di Eredivisie 2025-2026 mendatang, Eliano akan tampil sebagai gelandang, mengemban peran yang lebih sentral dalam permainan tim. Keputusan ini cukup mengejutkan karena musim lalu Eliano tampil solid di posisi bek kanan. Ia dikenal sebagai pemain yang rajin naik turun, aktif membantu serangan namun juga disiplin dalam bertahan. Namun, pelatih baru Henry van der Vecht tampaknya memiliki visi yang berbeda. Ia melihat potensi lebih besar dari Eliano untuk mengontrol permainan di lini tengah ketimbang hanya mengawal sisi pertahanan. Meski demikian, perubahan ini sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar asing bagi Eliano. Sebelum diposisikan sebagai bek kanan, ia justru lebih sering bermain di lini serang, baik sebagai gelandang serang maupun sayap kiri. Dengan kata lain, pelatih hanya mengembalikan sang pemain ke habitat aslinya. Ini sekaligus menjadi momen bagi Eliano untuk menunjukkan bahwa ia bukan sekadar pemain serba bisa, tapi juga mampu menjadi pengatur ritme permainan tim. Melalui laman resmi klub, nama Eliano kini terdaftar resmi sebagai gelandang untuk musim 2025-2026. Namun, belum dipastikan apakah ia akan diplot sebagai gelandang bertahan, gelandang tengah box-to-box, atau bahkan gelandang serang. Banyak yang menduga Van der Vecht akan menyesuaikan perannya sesuai kebutuhan tim dan lawan yang dihadapi. Sebagai gelandang, tantangan yang dihadapi Eliano tentu jauh lebih berat dibanding bermain di posisi bek kanan. Di Eredivisie yang penuh persaingan, seorang gelandang dituntut memiliki visi bermain yang tajam, distribusi bola yang akurat, serta kemampuan membaca ritme pertandingan. Apalagi, ia harus mampu mengombinasikan peran menyerang dan bertahan dengan seimbang agar bisa menjadi motor permainan yang diandalkan. Namun, Eliano punya modal teknis yang cukup untuk menjawab tantangan itu. Ia dikenal memiliki mobilitas tinggi, kecepatan yang baik, serta kemampuan dribble yang mumpuni. Kemampuannya membaca pergerakan lawan juga membuatnya sering mencuri bola di momen-momen penting. Inilah yang membuat pelatih yakin bahwa ia bisa berkembang lebih maksimal di lini tengah, ketimbang hanya membatasi diri sebagai bek kanan. Jika berhasil beradaptasi, Eliano justru bisa membuka peluang lebih besar untuk berkembang. Bermain sebagai gelandang berarti ia akan lebih terlibat dalam setiap fase permainan, dari membangun serangan hingga menutup ruang lawan. Peran ini memungkinkan dirinya tampil lebih dominan dan terlihat oleh banyak pengamat, yang tentu saja bisa mendongkrak nilai dan reputasinya sebagai pemain profesional. Perubahan posisi ini juga menjadi bagian dari strategi PEC Zwolle untuk meningkatkan kualitas permainan tim di musim baru. Henry van der Vecht ingin membangun skema yang lebih fleksibel, dan keberadaan pemain serba bisa seperti Eliano memberi banyak opsi taktik. Apalagi, ia sudah memahami kultur dan dinamika Eredivisie, sehingga diharapkan bisa menjadi figur penting di ruang ganti sekaligus di lapangan. Banyak pihak menilai ini sebagai langkah yang tepat. PEC Zwolle tidak hanya mempertahankan pemain bertalenta, tetapi juga berusaha memaksimalkan kemampuan terbaiknya. Untuk Eliano sendiri, ini menjadi kesempatan emas membuktikan bahwa ia mampu lebih dari sekadar bertahan, bahwa ia bisa menjadi kreator dan penggerak serangan tim. Kini semua mata akan tertuju pada performa Eliano Reijnders di awal musim Eredivisie 2025-2026. Apakah ia mampu menjawab kepercayaan pelatih dan menjadi sosok kunci di lini tengah PEC Zwolle? Atau justru akan kesulitan beradaptasi dengan peran barunya? Satu hal yang pasti, ini adalah momen penting yang bisa menentukan arah karirnya ke depan. Musim baru selalu membuka peluang baru. Dan bagi Eliano, ini bukan hanya sekadar perubahan posisi, tapi kesempatan untuk naik level dan membuktikan kualitasnya sebagai pemain yang benar-benar komplit. Pascal Struijk resmi putuskan masa depannya.
Bek keturunan Indonesia ini tetap bertahan di Leeds United, meski sempat diisukan dijual demi aturan PSR. Pascal Struijk akhirnya memecah teka-teki soal masa depannya. Bek keturunan Indonesia itu memastikan akan tetap berseragam Leeds United untuk musim 2025-26. Keputusan ini mengakhiri spekulasi yang sempat mengaitkan dirinya dengan potensi penjualan demi memenuhi Profit and Sustainability Rules atau PSR, aturan keuangan yang diterapkan Premier League agar klub tetap stabil secara finansial. Meski Leeds sempat dikabarkan harus melepas beberapa pemain bernilai tinggi untuk menyeimbangkan neraca keuangan, Struijk justru menegaskan kesetiaannya. Ia menatap musim baru dengan fokus penuh, siap membantu Leeds bersaing di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Melihat level permainan di Premier League saat ini, kami harus berada di performa puncak, ujar Struijk seperti dikutip dari telexpress.com. Ia menambahkan bahwa tim punya waktu 6 hingga 7 minggu untuk mempersiapkan diri agar bisa memulai musim sebaik mungkin. Musim lalu, Leeds tampil luar biasa di bawah asuhan Daniel Farke. Mereka meraih gelar juara Championship dengan mencetak 95 gol dan memiliki salah satu pertahanan terbaik di divisi tersebut. Struijk menjadi salah satu sosok penting di lini belakang, bukan hanya karena kemampuan bertahannya, tetapi juga karena kontribusinya dalam membangun serangan dari belakang. Statistik membuktikan bahwa ia adalah salah satu bek dengan distribusi bola terbaik sepanjang musim lalu, sesuatu yang sangat cocok dengan filosofi permainan berbasis penguasaan bola yang diterapkan Farke. Kini, tantangan lebih berat menanti. Premier League jelas level yang berbeda, dengan intensitas dan kualitas lawan yang jauh lebih tinggi. Namun, Struijk bukan wajah baru di kompetisi ini. Sebelum Leeds terdegradasi, ia sudah beberapa kali membuktikan kualitasnya di liga tertinggi Inggris. Itulah sebabnya, kehadirannya dianggap sangat vital untuk menjaga kestabilan lini pertahanan The Whites. Selain itu, keputusan mempertahankan Struijk juga memperkuat keyakinan bahwa Leeds tidak ingin kehilangan sosok pemimpin di lapangan. Nilai pasarnya yang tinggi sempat membuatnya masuk dalam daftar spekulasi penjualan, tetapi manajemen klub tampaknya melihat kontribusi jangka panjangnya lebih penting ketimbang keuntungan finansial sesaat. Terlebih, Leeds sudah cukup aktif di bursa transfer musim panas ini. Mereka mendatangkan beberapa pemain baru seperti Jaka Bijol, Gabriel Gudmundsson, Sebastian Bornau, dan Lukas Mecha untuk memperkuat kedalaman skuad. Dengan tambahan ini, Struijk justru diharapkan bisa menjadi pemimpin yang mengintegrasikan para rekrutan baru ke dalam sistem tim. Menariknya, kabar bertahannya Struijk juga beriringan dengan rumor soal naturalisasi pemain keturunan Indonesia. Nama Struijk sempat masuk dalam daftar spekulasi penggawa keturunan yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Bahkan, bersama Mauro Zijlstra yang prosesnya hampir selesai, Struijk disebut-sebut berpeluang menyusul. Meski belum ada kepastian lebih lanjut, rumor itu sempat membuat banyak fans Garuda berharap ia bisa menjadi tambahan kekuatan lini belakang timnas Indonesia. Namun, fokus Struijk saat ini tetap pada Leeds. Setelah pulih dari cedera yang membuatnya absen di akhir musim lalu, ia kini sudah kembali fit sepenuhnya. Farke memastikan bahwa Struijk akan ikut dalam tur pramusim ke Jerman, sebuah langkah awal untuk membangun chemistry tim sebelum Premier League dimulai. Ini juga menjadi kesempatan baginya untuk kembali menemukan ritme permainan setelah absen cukup lama. Bagi Leeds, keberadaan Struijk adalah investasi penting. Ia bukan hanya pemain bertahan biasa, tetapi juga bisa berperan sebagai gelandang bertahan jika dibutuhkan. Fleksibilitas inilah yang membuatnya sangat berharga. Dalam skema Farke yang mengutamakan kontrol bola dan transisi cepat, Struijk menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Dengan komitmen penuh dari para pemain kunci seperti Struijk, Leeds siap menorehkan cerita baru di Premier League. Mereka bukan hanya datang sebagai tim promosi, tetapi ingin membuktikan bahwa mereka layak bertahan dan bersaing di level tertinggi. Struijk, dengan pengalamannya, diyakini akan menjadi salah satu sosok sentral dalam misi besar ini. Kini, semua mata tertuju pada awal musim. Apakah Struijk bisa membawa Leeds tampil solid di Premier League seperti yang ia lakukan di Championship? Atau justru tekanan kompetisi tertinggi akan menjadi ujian terberat dalam karirnya? Yang jelas, dengan statusnya sebagai salah satu bek terbaik di divisi sebelumnya, Struijk punya peluang besar untuk bersinar lagi, dan mungkin, kelak, juga membawa namanya ke panggung internasional bersama timnas Indonesia. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.